Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Hukum membaca bismillah ketika berwudu. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'ad dzikr, dan wajib wudu adalah membaca bismillah ketika ingat. Wajib membaca bismillah ketika wudu, ketika ingat. Ini salah satu dari pendapat-pendapat terkait permasalahan membaca bismillah, dan ia adalah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, termasuk yang berpendapat dengannya adalah Al-Hasan dan Ishaq rahimahumullah. Pendapat yang kedua, bahwa membaca basmalah ketika wudu sunnah, dan ia adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, dan salah satu dari dua riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Itu disebutkan di Al-Mughni. Terkait membaca basmalah ketika wudu, benar-benar terdapat hadis, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, tidak ada wudu yang sah untuk siapa yang tidak menyebut nama Allah padanya. Dikeluarkan Abu Dawud dan selainnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan bahwa hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih adalah hadis hasan, dan beliau berkata, Al-Hafidh Al-Mundhiri dan Al-Asqalani benar-benar menguatkan bahwa hadis tersebut hasan, serta Ibnu Salah, Ibnu Katsir dan Al-Iraqi menganggap hadis itu hasan. Lihat Irwaul Ghalil. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memilih pendapat wajibnya membaca basmalah pada waktu wudu ketika ingat padanya terdapat kehati-hatian dan keluar dari perselisihan.
Sama dengan hal itu apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah, wa tujzi'u takbiratul ihrami an takbiratir ruku'. Takbiratul ihram mencukupi takbiratul ruku' li fi'li Zaid bin Thabit wa bin Umar, sebab Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar melakukannya. Wala yu'rafu lahuma mukhalifun minas sahabah, dan tidak diketahui ada seorang pun dari para sahabat yang menyelisihi perbuatan Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Wa ityanuhu bihima afdal, dan dia melakukan kedua-duanya lebih utama, membaca takbiratul ihram dan membaca takbiratul ruku', khurujan min khilafi man aujabah, karena keluar dari menyelisihi siapa yang mewajibkannya. Pembatal wudu. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa nawaqiduhu thamaniyah, dan pembatal wudu ada 8. Al-khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Wal kharijul fahishun najisu minal jasad, sesuatu yang keluar yang berlebihan, yang najis dari badan. Wa zawalul aql, hilang akal. Wa massul mar'ati bisyahwah, menyentuh perempuan dengan syahwat. Wa massul farji bil yad, menyentuh kemaluan dengan tangan. Qubulan kana au duburan, qubul atau dubur. Wa aklu lahmil jazur, memakan daging unta. Wa taghsilul mayyit, memandikan orang yang meninggal. Wa riddatu 'anil Islam, dan murtad dari Islam. A'adanallahu min dzalik, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurtadan dari Islam itu. Pembatal pertama dari pembatal wudu adalah al-khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu semua yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur, yaitu kotoran manusia atau buang air kecil, atau keluar angin, atau darah, atau mani, atau madhi, atau selain itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian apabila berhadath sampai dia berwudu. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Pembatal yang kedua adalah al-kharijul fahishun najisu minal jasad, sesuatu yang keluar yang berlebihan, yang najis dari badan. Para ulama berbeda pendapat tentang darah yang keluar dari selain dua jalan, dari selain kubul dan dubur, apakah membatalkan wudu atau tidak. Sebagian ahlul ilm benar-benar berpendapat wudu tidak batal karena keluarnya darah dari selain dua jalan. Sebab terkait hal itu tidak ada riwayat sesuatu pun dari Rasulullah SAW. Sebagian ahlul ilm berpendapat
terjadinya batal wudu disebabkan darah yang banyak, yang berlebihan yang keluar darinya. Itu benar-benar telah datang dari sebagian para sahabat dan para tabi'in, dan ia adalah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di kitab Syurutis Salati wa Arkaniha wa Wajibatiha. Ya, beliau memilih pendapat tersebut karena padanya terdapat kehati-hatian dan keluar dari perselisihan. Lihat Al-Mughni dan lihat Majmu' Fatawa Syekh bin Baz rahimahullah, serta lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Pembatal yang ketiga, zawalul aql, hilang akal. Wudu menjadi batal disebabkan hilangnya akal karena gila atau mabuk atau pingsan atau tidur pulas. Adapun jika tidur itu adalah ngantuk yang tidak hilang bersamanya perasaan, seperti dia ngantuk dalam keadaan duduk atau berdiri sehingga dia ngantuk lalu dia menundukkan kepalanya kemudian sadar, maka sesungguhnya itu tidak membatalkan wudu. Sebab sungguh Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Anas, semoga Allah meridainya, dia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidur kemudian salat dan tidak berwudu. Lafaz hadis ini terdapat pada Sunan Abi Dawud. Sedangkan lafaz hadis ini pada Sunan Abi Dawud berbunyi, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya al-akhirah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu Isya yang terakhir, hatta tahfiqa ru'usuhum, sehingga kepala-kepala mereka tertunduk. Thumma yusalluna wa la yatawadda'un, kemudian mereka salat dan mereka tidak berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa hilangnya akal bukan hadas, bahkan ia adalah sesuatu yang diperkirakan hadas ada padanya. Itu ditunjukkan juga oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wika'us sahi al-ainan, faman nama falyatawadda. Sesuatu yang melepaskan ikatan pada dubur adalah dua mata, maka barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Diriwayatkan Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu dan sanadnya hasan. Lihat Irwaul Ghalil. Dan sungguh menganggap hadis itu hasan dinukilkan dari An-Nawawi, Al-Mundhiri dan Ibnu Shalah. Pembatal yang keempat, massul mar'ati bisyahwah, menyentuh perempuan dengan syahwat. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Salah satu dari tiga pendapat terkait masalah menyentuh perempuan. Pendapat yang kedua, bahwasanya menyentuh perempuan membatalkan wudhu secara mutlak dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Pendapat ketiga, bahwasanya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak, sama saja dengan syahwat atau tanpa syahwat, jika tidak keluar bersama syahwat sesuatu. Dan pendapat ini adalah pendapat paling benar dari pendapat-pendapat, sebab tidak ada
hadis yang sahih yang menunjukkan batalnya wudu karena menyentuh perempuan. Lihat fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Pembatal yang kelima, massul farji bil yad qubulan kana au dubura. Menyentuh kemaluan dengan tangan, kubul atau dubur. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ia adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, dan ia adalah pendapat yang benar. Jika menyentuh kemaluan baik kubul atau dubur tanpa pembatas, sama saja dia menyentuh kemaluannya atau kemaluan orang lain, dan sama saja yang disentuh kemaluan anak-anak atau kemaluan orang dewasa, dari orang yang hidup atau dari orang yang mati. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Busrah binti Safwan, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Lihat Irwaul Ghalil dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Pembatal yang keenam, aklu lahmil jazur, memakan daging unta. Terkait wudu, barang siapa yang memakan daging unta, terdapat padanya dua pendapat ulama. Pertama, pendapat jumhur bahwasanya tidak berwudu karena memakan daging unta. Pendapat yang kedua, wajibnya wudu karena memakan daging unta, sama saja dagingnya mentah atau dimasak. Adapun susu unta, kuah daging unta, demikian juga makanan yang dimasak bersama daging unta, maka sesungguhnya hal itu tidak membatalkan wudu. Berwudu karena memakan daging unta ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah aku berwudu karena memakan daging kambing? Rasulullah menjawab, "In syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda." Kalau kamu ingin maka berwudulah, dan kalau kamu ingin maka jangan berwudu. Laki-laki itu berkata, "Atawadda'u min luhumil ibil?" Apakah aku berwudu karena memakan daging unta? Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya. Fatawadda' min luhumil ibil, maka berwudulah karena memakan daging unta. Dikeluarkan Muslim dari hadis yang diriwayatkan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang wudu karena memakan daging unta. Maka Rasulullah menjawab, "Tawadda'u minha." Berwudulah karenanya. Beliau ditanya karena memakan daging kambing, maka beliau bersabda, "La tawadda'u minha." Jangan berwudu karenanya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya, dan sanadnya sahih. Asal pada perintah adalah wajib. Dan terkait wudu yang syar'i, maka perintah untuk berwudu karena memakan daging unta tidak dibawa kepada sunnah. Dan wudu di dalam hadis itu
tidak dibawa kepada wudhu secara bahasa yang maknanya membasuh kedua tangan dan berkumur-kumur, karena tidak ada dalil yang memalingkan dari asal, yaitu dari makna wudhu yang syar'i. Lihat Irwaul Ghalil. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam Syarah Sahih Muslim perbedaan ulama terkait wudhu karena memakan daging unta. Dan An-Nawawi rahimahullah berkata, qala Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuyah fi hadha, ay al-wudu'u min lahmil ibil. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah berpendapat terkait hal ini, yaitu wudhu karena memakan daging unta. Dua hadis, hadis Jabir dan hadis Al-Barra. Wa hadzal madhhabu aqwa dalilan. Madhab ini dalilnya yang paling kuat. Wa in kana al-jumhuru ala khilafihi, meskipun jumhurul ulama menyelisihinya. Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah dan Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. Pembatal yang ketujuh, taghsilul mayyit, memandikan orang yang meninggal dunia. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum wudhu karena memandikan orang yang meninggal dunia. Terdapat dua pendapat. Pertama, wajib wudhu. Kedua, disunahkan wudhu. Dua pendapat tersebut disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Dan Ibnu Qudamah menguatkan pendapat sunnah berwudhu karena memandikan orang yang meninggal dunia. Sementara Abu Dawud sungguh meriwayatkan dan selainnya dari hadis Abi Hurairah secara marfu', man ghassala al-mayyita falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayat, memandikan orang yang meninggal dunia, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang membawanya maka hendaknya dia berwudu. Disebutkan Albani di Irwaul Ghalil dan di kitab Ahkamul Janaiz. Dan pensahihan hadis tersebut dinukilkan dari Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Qattan serta Ibnu Hazm dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya ia dibawa kepada sunnah, bukan dibawa kepada wajib, berdasarkan hadis hasan terkait hal itu dari Ibnu Abbas dan athar dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridai mereka. Apabila orang yang memandikan orang yang meninggal dunia menyentuh kemaluannya tanpa pembatas, maka dia wajib berwudu karena dia menyentuh kemaluan, bukan karena dia memandikan orang yang meninggal dunia. Lihatlah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pembatal yang ke-8, ar-riddatu 'anil Islam. A'adana Allahu min dzalik. Murtad dari agama Islam, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurtadan tersebut. Inilah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu batalnya wudhu karena murtad. Dan ia adalah yang disebutkan Ibnu Qudamah di Al-Mughni dan dinisbatkan kepada madhab Imam Ahmad. Sementara Ibnu Qudamah menisbatkan pendapat ketiga imam yang lainnya, pernyataan tidak batalnya wudhu karena murtad. Maka jika seseorang berwudhu dan dia murtad dari agama Islam, kemudian dia kembali kepada Islam sebelum terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu selain murtad, maka dia tetap pada wudhunya berdasarkan pendapat yang kedua, dan dia tidak mesti mengulangi wudhu. Sementara menurut pendapat yang pertama dia mesti mengulangi wudhu. Yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, padanya terdapat kehati-hatian dan keluar dari perselisihan berdasarkan sabda Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk.
tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.